Korban banjir bandang mengeluh. BP POM temukan pangan ilegal. Tim futsal putra Indonesia raih emas. Assalamualaikum, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Risa Rizkyanti, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Korban banjir bandang yang melanda 4 desa di Tapanuli Selatan menyebut ada pejabat yang terlibat dan harus bertanggung jawab dalam musibah yang mereka alami. Seorang korban banjir bandang Resman Rambe yang merupakan kepala desa Garoga Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menjadi korban terdampak cukup parah. Ia bercerita harta benda bahkan kehilangan anak sulung harus dialaminya. Rambe menyebut luka yang mereka rasakan saat ini merupakan dampak perbuatan pejabat yang dengan mudah memberi izin perusahaan membuka lahan sebesar-besarnya dan merusak hutan mereka. Pasca peristiwa mengerikan itu, Rambe berkeluh kesah dan menuliskan kisahnya dengan harapan tak ada lagi pembukaan lahan hutan. Derita yang memilukan. Orang yang makan nangka, kami yang kena getahnya. Untuk semua para pemimpin bangsa, tolonglah, lihatlah derita kami, di mana tangan-tangan kalianlah termasuk yang membuat kehancuran bagi kami. Dan janganlah memberikan izin untuk merambah hutan untuk demi perusahaan ataupun kelompok. Karena derita kami saat ini sangat memilukan. Kini Rambe tak berharap banyak atas perbaikan desa mereka. Dia hanya mencoba bertahan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tim Liputan Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, ruas jalan Simpang KKA menuju ke Kabupaten Bener Meriah akhirnya kembali terhubung. Namun pengguna jalan dihimbau tetap waspada karena sejumlah titik masih rawan longsor. Perbaikan akses jalan vital di wilayah WHC perbatasan Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah ini terus dikebut agar masyarakat lebih mudah dan mempercepat pemulihan transportasi. Ruas Simpang KKA ini sebelumnya tidak dapat dilalui karena tertutup material longsor tanah, berbatuan dan juga kayu, sehingga menghambat distribusi logistik dan bahan kebutuhan pokok. Setelah usaha keras ratusan batalion Zeni Tempur 16 Dika Anoraga, Zidam Iskandar Muda dan Kementerian Pekerja Umum, kini salah satu akses jalan utama penghubung Aceh Utara dengan Bener Meriah sudah bisa dilalui warga. Meski sudah dapat dilalui, namun warga dihimbau agar tetap waspada karena masih ada beberapa ruas jalan yang rawan longsor terutama pada saat curah hujan tinggi. Tim Liputan Kompas TV, Aceh Utara. Sarang narkoba di bantaran rel kereta api kawasan Medan Tembung digerebek polisi. Dalam penggerebekan ini, petugas menemukan kamera drone yang digunakan pelaku untuk memantau petugas. Gang sempit di kawasan Tembung, Kecamatan Percut Setuan ini harus dilewati polisi untuk dapat meringkus para pelaku narkoba yang menjadikan kawasan bantaran rel kereta api jadi sarang narkoba. Beberapa tembakan peringatan ke udara harus dilepaskan polisi usai sejumlah orang yang diduga pelaku narkoba mencoba kabur dari sergapan petugas. 2 pria yang diduga pelaku narkoba diringkus berikut barang bukti paket sabu siap edar dan sejumlah alat hisap sabu.
Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang tak biasa. Satu unit drone yang diduga kerap digunakan untuk memantau pergerakan petugas disita dari lokasi penggerebekan. Kasat Narkoba Polrestabes Medan Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha bilang, kawasan bantaran rel kereta api Tembung memang jadi target operasi pihaknya karena banyaknya barak narkoba di lokasi penggerebekan. Polisi juga membumi hanguskan seluruh barak narkoba yang ada, agar praktek serupa tidak kembali terulang di lokasi penggerebekan. Tepatnya di Gang Penguin, kami melaksanakan giat gerebek sarang narkoba. Seperti teman-teman lihat, di belakang sudah kami hancurkan sekitar 3 gubuk yang menjadi sarang narkoba di wilayah hukum ini. Memang di Gang Pancasila ini merupakan target utama kami juga. Jadi kami sudah melakukan 3 kali penggerebekan di sini dan 3 kali berhasil mengungkap ataupun mendapatkan pengedar maupun pelaku. Kawasan bantaran rel kereta api Tembung kini berstatus dalam pengawasan polisi. Penggerebekan serupa akan dilakukan jika praktek jual beli narkoba masih terjadi. Polisi juga sedang memburu pemasok narkoba di kawasan ini. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. 3 minggu setelah bencana banjir dan longsor, akses jalan dari Tapanuli Utara menuju Tapanuli Tengah hingga Kota Sibolga sudah bisa dilalui. Kini jalur sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Butuh waktu lama bagi tim gabungan penanggulangan bencana Sumatera Utara untuk membuka akses jalan dari Tapanuli Utara menuju Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Lamanya proses pembukaan jalan disebabkan banyaknya titik longsor dan jalan yang amblas. 3 pekan upaya pembukaan jalan berhasil dilakukan. Kini jalur dari Tapanuli Utara menuju Kota Sibolga sudah dapat ditempuh melalui Simpang Rampa Poriaha. Namun untuk jalur normal yang melalui Batu Lobang masih tertutup. Terbukanya jalur ini membuat bantuan dan pengiriman logistik terutama BBM akan lebih lancar. Petugas Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II Medan, Saiful Antoni Sanopa mengatakan pembukaan jalan menuju Batu Lobang masih dilakukan, namun kondisi jalan amblas menyebabkan jalur tersebut masih tertutup. Kondisinya kita sudah sampai di Desa Garugu yang terputus, artinya udah bisa dilewati dari Tarutung ke Sibolga sudah bisa per tanggal 16. Pengerjaan awal kita dari tanggal 26 November di desa Dolok Nauli, Kecamatan Diakoting, Taput sampai tanggal 16 Desember selama 21 hari pekerjaan kita, Pak. Jadi kita bagi 2 tim itu, pekerjaan 2 tim. Yang tim kedua ke arah Batu Lobang. Masyarakat ataupun tim yang akan menyalurkan bantuan sudah dapat menggunakan jalur ini dengan kendaraan. Diimbau agar melintas di siang hari dan tetap waspada akibat potensi longsor yang masih tinggi. Rauganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Pangdam 1 Bukit Barisan pastikan kesiapan pengerjaan Jembatan Baili di Sungai Aliran Baru, Desa Garoga, Tapanuli Selatan. Jembatan Baili dengan berat 25 ton dan panjang 45 meter dibangun untuk menyambung akses transportasi yang terputus. Untuk menyambung kembali akses transportasi yang terputus di Jembatan Desa Garoga, Pangdam 1 Bukit Barisan menargetkan pembangunan jembatan selesai 1 pekan ke depan. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hendi Antariksa telah mengunjungi lokasi dan telah menyiapkan pembuatan jembatan Bailey di Desa Garoga. Pangdam memastikan kesiapan pembuatan jembatan pada Sungai Baru pasca banjir bandang yang melanda 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Jika cuaca mendukung, target pembuatan jembatan ini bisa selesai dalam sepekan ke depan. Akses jembatan sangat penting untuk mempermudah penyaluran bantuan logistik dan bahan bakar ke beberapa daerah. Sekitar kita, ya, karena ini sudah terjadi dan masyarakat tentunya juga dalam kondisi yang berduka dan kesulitan. Kita di sini membantu membangun jembatan Beli. Kemudian kita juga membantu masyarakat dalam mendirikan MCK, juga sumber-sumber air bor, ya, supaya
supaya dalam proses pasca bencana ini untuk pemulihannya ini bisa segera teratasi. Bencana sudah terjadi ya, mungkin kita mendiskusikannya ya bagaimana kita membantu dulu masyarakat ini keluar dari kesulitan-kesulitan ini. Untuk tahap awal, personel TNI telah membuat pondasi serta pengerasan pada pinggiran sungai. Sampai saat ini, akses warga masih menggunakan jembatan darurat yang dibuat melintang menggunakan kayu bekas. Khairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Kementerian Kehutanan temukan alat berat untuk membuka lahan di hulu Sungai Aek Garoga, Tapanuli Selatan. Selain alat berat, petugas juga menemukan potongan batang pohon kayu. Pasca bencana banjir bandang di Tapanuli Selatan, personel gabungan dari Subdit Dipiter 4 di Treskrimsus Polda Sumatera Utara bersama Kementerian Kehutanan menyisir hulu Sungai Aek Garoga, Desa Muara Sibuntuon, Tapanuli Tengah. Dalam penyisiran ini ditemukan alat berat yang berada di pinggir Sungai Aek Garoga, tempat terjadinya musibah banjir bandang pada 25 November lalu. Selain menemukan alat berat, petugas juga mendapati bekas pembukaan lahan serta 6 batang pohon bekas potongan menggunakan gergaji mesin. Warga di lokasi, Basiduhu Zendrato, mengatakan pembukaan lahan serta alat berat tersebut merupakan bagian dari kegiatan desa yang tengah membuka lahan ketahanan pangan. Lahan desa, desa ketahanan pangan di sana di Pisang. Dari dana desa tahun anggaran 2025. Nah, tapi sekitarannya Pak ada kebun sawit itu. Kalau kebun sawit itu adalah milik masyarakat. Terus ada penebangan juga tadi. Kalau penebangan itu udah lama itu ditebang. Oke, udah lama. Itu pohon apa Pak? Itu ada dari sorok, ada juga dari pohon. Dari mana Pak? Sorok. Sorok sama pohon durian. Kalau durian tidak ada, kan yang kita durian masih ada. Karet ya. Petugas lantas memasang garis polisi pada alat berat yang ditemukan. Mabes Polri kini menaikkan status kayu gelondongan di Tapanuli Selatan ke tahap penyidikan dan telah memeriksa beberapa saksi terkait kasus ini. Khairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. BB POM Pekanbaru temukan pangan ilegal. Saksikan usai jeda. Anda kembali di Kompas Pagi, Saudara. Jelang Natal dan Tahun Baru 2026, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru temukan 5.949 pangan olahan ilegal yang dijual oleh pedagang. Pangan ilegal itu ditemukan di 19 sarana penjualan. Tim Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BB POM Pekanbaru gelar intensifikasi pengawasan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026. Seluruh pangan olahan yang dijual oleh para pedagang diperiksa. Selain pedagang, tim BB POM juga memeriksa para importir, distributor, dan sarana retail modern yang ada di 5 kota dan kabupaten, yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Pelalawan, Kampar, dan Kepulauan Meranti. Ada 47 sarana yang dilakukan pemeriksaan oleh petugas BB POM Pekanbaru. Dari total sarana tersebut, 19 sarana ditemukan menjual pangan olahan tanpa izin edar atau ilegal, serta pangan olahan yang sudah expired date. Adapun pangan olahan ilegal yang ditemukan petugas seperti Milo bubuk, permen, kopi saset, garam, minuman kemasan, dan sejumlah pangan olahan lain yang diimpor dari negara Malaysia serta produksi dalam negeri. Total ada 98 item dengan jumlah 5.949 pieces pangan olahan yang bermasalah. Petugas BB POM Pekanbaru juga memberikan sanksi berupa surat peringatan terhadap para pemilik sarana agar tidak menjual produk-produk ilegal dan bermasalah. Tim Liputan Kompas TV Pekanbaru, Riau.
Saudara, pasca musibah banjir bandang di sejumlah gereja di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan masih berupaya membersihkan material lumpur tebal. Upaya pembersihan terus digelar hingga dapat digunakan pada perayaan Natal nanti. Beginilah suasana salah satu gereja yang terdampak akibat musibah banjir bandang yang melanda 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 25 November lalu. Upaya pembersihan sisa-sisa banjir bandang terus dilakukan jelang perayaan Natal. Seperti pada Gereja Pentakosta Kudus Indonesia Gepkin yang berada di Desa Hutagodang Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru. Pembersihan material lumpur tebal yang terbawa arus banjir bandang terus dilakukan. Pendeta Pince Situmorang mengatakan dari 150 jemaat, 80 jemaat diantaranya terdampak, bahkan rumah mereka rusak akibat banjir bandang. Kemudian 4 gereja yang terdampak antara lain Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP, Gereja Kristen Protestan Angkola GKPA, dan Gereja Katolik dan Gereja Pentakosta Kudus Indonesia Gepkin. Ya kalau kondisinya Bapak bisa lihat sendiri, seperti inilah kondisinya. Ya tapi lumayanlah dari awal sampai sekarang banyak kemajuannya. Artinya paling tidak 70% kayaknya udah ada titik terangnya kita bisa merayakan Natal. Oke, Bu. Ini masih banyak lumpur atau pasir, itu seperti apa? Ya kalau ini nggak mungkin kita bisa kembalikan ini ke awal seperti sebelumnya. Namanya juga bencana kan Pak. Tapi paling tidak dengan kerjasama daripada bapak-bapak yang baik hati ini, kita bisa upayakanlah paling tidak darurat dulu. Yang penting acara Natal itu tak berjalan. Oke. Pembersihan material kayu dan lumpur terus diupayakan oleh tim gabungan pemerintah daerah, TNI dan Polri. Diharapkan perayaan Natal tahun ini dapat terlaksana dengan khidmat. Hairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 3 pekan warga korban banjir bandang di Aceh Tamiang harus bertahan tanpa listrik dan air. Mereka pun terpaksa menggunakan air parit endapan banjir untuk kebutuhan MCK dan mencuci sehari-hari. Warga Aceh Tamiang sangat mengharapkan air bersih dan listrik. Sudah 3 minggu air parit jadi sumber air untuk kebutuhan mandi, MCK, mencuci pakaian dan perabotan mereka. Dengan belum menyalanya air dan listrik, hampir seluruh Kabupaten Aceh Tamiang masih lumpuh. Mayoritas warga tak bisa meninggali rumah mereka akibat masih terendam lumpur tebal. Mereka berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan permasalahan kebutuhan hidup dasar ini. Kami lagi bersih-bersih, nyuci pakai air paret. Kami air bersih belum ada, lampu belum hidup. Air paret nih nggak bau Bu atau nggak apa? Ya bau juga, cuman apa boleh buat lah Bu, macam mana? Inilah harus kami pakai, nggak ada air lain. Ibu sekarang tinggalnya di mana Bu? Saya tinggal di depan sini, di pinggir jalan. Rumah saya belum bisa ditempati karena lumpurnya sangat dalam. Hampir 300.000 warga Aceh Tamiang menjadi korban banjir bandang yang melanda 26 November lalu. Data menyebut paling tidak hingga 17 Desember lebih dari 18.300 rumah rusak. Menyebabkan warga mengungsi dan mendirikan tenda seadanya di pinggir jalan. Bagi pengungsi pinggir jalan, untuk kebutuhan makan dan minum mereka mengandalkan relawan yang melintas. Tim Liputan Kompas TV Aceh Tamiang Aceh. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan ekosistem Batang Toru berada di 4 kabupaten, Tapteng, Taput, Tapsel, dan Sibolga dalam kondisi darurat ekologis. Situasi ini disebabkan masifnya alih fungsi hutan. Alih fungsi lahan telah melemahkan sistem penyangga kehidupan, termasuk fungsi hidrologis dan stabilitas lereng. Kondisi tersebut membuat kawasan lebih rentan terhadap banjir bandang dan longsor, terutama saat hujan ekstrim. Dari rekap Walhi Sumut, alih fungsi lahan melibatkan 7 perusahaan. Di antaranya PT Agincourt Resources 646,08 hektar, PT NSHE kurang lebih 330 hektar, PT Sago kurang lebih 300 hektar, PT SOL kurang lebih 125,23 hektar,
PT TPL PKR kurang lebih 5.000 hektar, PTPN 3 4.372,02 hektar, dan PLTMH Pahai Julu kurang lebih 22,8 hektar. Pada PTPN 3 saja, luas pembukaan mencapai 4.372,02 hektar dari 2 kebun Batang Toru dan HP Song. Direktur Walhi Sumut Riyanda Purba menegaskan kerusakan ini bukan sekedar hilangnya tutupan hijau, tetapi juga ancaman terhadap keanekaragaman hayati, termasuk habitat orang utan Tapanuli yang sangat langka. Ia mengingatkan bahwa pembukaan hutan memecah habitat, memutus koridor satwa dan meningkatkan potensi konflik satwa manusia. Kita merilis mengindikasikan 7 perusahaan itu berkontribusi besar terhadap banjir bandang dan longsor terjadi karena aktivitasnya mengalihfungsikan lahan. Itu jelas dalam 10 tahun terakhir itu sangat, sehingga 10.000 hektar itu rusak hutannya, dan kita bekerja di sana. Nah, jadi aktivitas ini itu selalu kita sampaikan ya kepada pemerintah. Pemicu besarnya itu jelas alih fungsi lahan. Walhi Sumut mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan audit menyeluruh atas izin dan kepatuhan lingkungan perusahaan-perusahaan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, Walhi minta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas serta mewajibkan pemulihan ekologis. Riyanda menegaskan bahwa tanpa tindakan nyata, bencana ekologis di Tapanuli akan terus berulang dan merugikan masyarakat di kawasan hilir. Dedi Zulkifli, Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Kejatisu tidak temukan bukti PT Ciputra. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Risa Rizkyanti dalam Kompas Pagi. Saudara, pasca pemeriksaan dan penyelidikan kasus dugaan korupsi penggabungan HGU menjadi HGB, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak temukan keterlibatan PT Ciputra, meski pernah melakukan kerjasama operasional untuk kawasan residensial. PT Nusa Dua Propertindo selaku anak perusahaan PTPN mengembangkan proyek kota Deli Megapolitan bersama PT Ciputra Land melalui PT Deli Megapolitan kawasan residensial. Namun dalam proses pengalihan status lahan HGU PTPN menjadi HGB dengan total luas 8.000 hektar dilakukan tanpa adanya penyerahan 20% total luas lahan kepada negara yang menimbulkan indikasi korupsi. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, 4 orang telah ditetapkan jadi tersangka, yakni Irwan Perangin-Angin selaku Direktur PTPN tahun 2022-2023, Askani, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara tahun 2022-2024, Abdurrahman Lubis, Kepala Kantor BPN Deli Serdang tahun 2023-2025, serta Direktur PT NDP Iman Surbakti. Asisten Pidana Khusus Kejati Sumatera Utara Muhammad Jeffrey bilang pihaknya tidak menemukan adanya keterlibatan PT Ciputra meski melakukan kerjasama operasional. Pertanggungjawaban terkait lahan merupakan ranah pemohon HGU yakni PTPN dan PT NDP. Ini PT Ciputra ini kan sebagai investor dan kita tidak menemukan mens rea-nya dari pihak mereka karena dari perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT DMKR selaku perpanjangan tangan PT Ciputra itu jelas-jelas bahwa pertanggungjawaban terkait dengan lahan itu tanggung jawab si pemilik lahan ataupun pemohon HGU. Sebelumnya, PT Nusa Dua Propertindo telah menyerahkan uang sebesar 263 miliar rupiah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 2 mantan pejabat PT Inalum menjadi tersangka dalam dugaan korupsi penjualan aluminium alloy kepada PT Prima Alloy Steel Universal. Kerugian negara diperkirakan mencapai 133 miliar rupiah.
Setelah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan puluhan saksi, tim penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Rabu sore menahan 2 orang mantan pejabat PT Inalum. Kedua tersangka yakni Dante Sinaga yang menjabat senior eksekutif Vice Presiden tahun 2019 dan Kepala Departemen Sales dan Marketing tahun 2019 Joko Susilo. Kedua tersangka diduga terlibat dalam penjualan aluminium alloy kepada PT PASU yang dilakukan tidak sesuai prosedur dari tahun 2019 hingga 2024. Penjualan yang harusnya tunai dan surat kredit berdokumen dalam negeri dilakukan dengan sistem dokumen agen acceptance yang pada akhirnya PT PASU gagal melakukan pembayaran. Asisten Pidana Khusus Kejati Sumatera Utara Muhammad Jeffrey mengatakan atas perbuatan kedua tersangka diperkirakan menyebabkan kerugian negara yang nilainya lebih dari 133 miliar rupiah. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 subsidi pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Tersangka di mana diduga telah mengubah skema pembayaran yang sebelumnya harus secara cash dan SKBN atau surat kredit berdokumen dalam negeri, kemudian dirubah menjadi dokumen agent acceptance atau DA dengan tenor selama 180 hari sehingga PT PASU tidak melakukan pembayaran atas aluminium alloy yang sudah dikirim oleh PT Inalum. Belum diketahui apakah kedua tersangka menerima keuntungan dari pengubahan prosedur penjualan aluminium alloy. Namun untuk pemeriksaan lanjutan, kedua tersangka akan menjalani penahanan 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta, Medan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara warga di Jalan Pidijaya menuju Samalanga Biren, Aceh mengibarkan bendera putih. Bendera putih ini sebagai tanda warga yang sudah menyerah dan pasrah. Mereka butuh bantuan internasional untuk memulihkan desa mereka. Sepanjang jalan dari Desa Belang Dalam dan Ulegle, Kecamatan Bandar 2 Pidijaya menuju Samalanga Biren terpasang deretan bendera putih, baik di depan toko, jembatan, kantor polisi maupun rumah warga. Pemasangan bendera putih ini menandakan warga di sana sudah menyerah dan pasrah akibat pemulihan desa mereka pasca bencana tak kunjung ditangani dengan maksimal. Termasuk tumpukan lumpur di rumah warga yang belum bisa dibersihkan serta banyak rumah yang hanyut. Pemasangan bendera ini juga bentuk kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang dinilai tidak menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional. Sementara itu, warga juga mengaku para ulama juga menyerukan agar pemulihan Aceh segera diatasi dan berharap adanya bantuan internasional yang datang ke Aceh. Ya juga lama, lekat lama karena kan minta pertolongan dari luar negeri. Biar ada pertolongan orang tua yang hancur tuh. Sekitar seminggu lah ya, sekitar seminggu yang saya tahu. Yang lain-lain udah dipasang, saya nggak lihat. Mau lihat di HP pun sinyalnya nggak bagus, jaringan nggak ada karena padam lampu kan. Jadi pas kita lihat udah memang begitu. Yang saya dengar maksudnya minta tolong, udah pasrah, ya Allah siapalah hamba yang murah hati ya kan, siapapun peduli manusia lah, nah begitu mungkin. Dengan adanya aksi ini, warga berharap adanya bantuan internasional sekaligus bisa meringankan beban pemerintah Aceh dalam upaya pemulihan pasca banjir. Tim Liputan Kompas TV Pidijaya Aceh. Populasi gajah Sumatera semakin terbatas di alam liar Provinsi Riau akibat perburuan hingga adanya oknum yang menjerat dan meracun. Agar satwa langka ini tidak punah, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau terus melakukan upaya pelestarian. Dari data Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau, keberadaan gajah Sumatera yang hidup secara liar di wilayah Bumi Lancang Kuning saat ini, populasinya tinggal sekitar 216 ekor. Gajah liar tersebut terbagi dalam 8 kantong atau kelompok.
Jika ditambah dengan gajah jinak yang dipelihara di pusat pelatihan gajah dan lokasi konservasi yang ada 23 ekor, total gajah Sumatera tinggal sekitar 249 ekor. Makin terbatasnya populasi gajah tidak terlepas dari aksi perburuan, pemasangan jerat dan racun di kawasan hutan. Hal ini menjadi tantangan bagi BBKSDA Riau agar satwa langka bisa dilindungi dan dapat lestari. Selain terus melakukan edukasi dan kampanye untuk penyelamatan di tengah masyarakat, BBKSDA juga meningkatkan keamanan dan perlindungan di 8 kantong gajah tersebut. Patroli pembersihan jerat juga dilakukan secara berkala sebagai bentuk perlindungan. Pembuatan koridor gajah juga dilakukan di kantong-kantong potensial sehingga satwa ini dapat terus terjaga dan tidak punah. Saat ini populasi gajah liar kita lebih kurang 216 ekor. Itu udah mulai menurun ya pada tahun ke tahun ya Pak ya? Iya, ya dari tahun 80 itu sudah mulai menurun. Itu penyebab penurunnya kenapa? Apakah diburu atau di mana Pak? Ya macam-macam, ada yang diburu, ada yang mati alami dan ada juga yang kena racun. Lalu apa upaya kita untuk melestarikan gajah ini Pak? Ya, jadi dari 8 kantong gajah yang jelas kita tetap akan mempertahankan habitat ya kantongnya. Jadi dengan pelindungan, pengamanan. BBKSDA Riau turut memperhatikan banyaknya konflik antar gajah dengan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari wilayah jelajah satwa bertubuh besar tersebut yang habitatnya berubah menjadi perkebunan, area perumahan hingga permukiman. Untuk itu, masyarakat diminta agar tidak melakukan kekerasan yang berujung matinya satwa tersebut karena bisa terancam pidana. Warga diminta bisa hidup berdampingan dengan gajah agar satwa ini bisa lestari dan terus terjaga. Tim Liputan Kompas TV, Siak, Riau. Tim Futsal Putra Indonesia raih medali emas. Saksikan usai jeda. Anda kembali di Kompas Pagi Saudara, tim Futsal Putra Indonesia jaga asa raih medali emas usai taklukan Malaysia 2-1. Jumpa Malaysia di Notbury Sport Complex Gymnasium, skuad futsal Garuda langsung membuka skor di menit keempat melalui gol Evan Soumilena. Hanya jelang 4 menit kemudian Armanda Hector Souto mampu menggandakan skor. Memanfaatkan sebuah umpan terobosan Reza Gunawan menggandakan keunggulan skuad Garuda Futsal menjadi 2-0. Di menit 17 Indonesia kecolongan, Malaysia mampu menipiskan ketinggalan menjadi 1-2 melalui gol Muhammad Saad. Tidak ada lagi gol yang tercipta hingga pertandingan usai. Menjaga kemenangan 2-1, Indonesia untuk sementara naik ke posisi 2 dengan nilai 6 poin. Sama dengan Malaysia yang harus tergeser ke posisi 3 klasmen karena skala selisih gol dan head to head. Sementara tim futsal putri menciptakan sejarah dengan meraih medali perak usai tumbang 0-5 dari Vietnam di partai puncak. Tim futsal putri Indonesia siap lanjutkan kejutan usai taklukan Thailand di semifinal sedangkan di futsal jumpa Vietnam di final. Namun Indonesia justru kebobolan di menit kelima lewat gol Leti Tan Ngan. Selang 1 menit, Leti Tan Ngan mencipta gol keduanya untuk membawa Vietnam menjauh 2-0. Di menit ke-8, giliran Tran Thi Thuy yang mencatatkan namanya di papan skor untuk menjauhkan keunggulan Vietnam 3-0. Di menit ke-11, Armada Luis Estrella kembali kebobolan. Blunder kiper Indonesia membuat Katua menjebol gawang kosong. 4-0, Vietnam memimpin dan bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Indonesia mencoba bermain power play untuk mengejar ketinggalan. Namun justru Vietnam yang kembali menambah gol di detik akhir pertandingan. Kalah 0-5, tim futsal putri pun harus puas dengan medali perak.
Saudara, masih dari area SEA Games Thailand 2025, Timnas Bola Basket Putri Indonesia melangkah ke semifinal SEA Games 2025 setelah mengalahkan Singapura dengan skor akhir 77-37. Bertanding di Stadion Nimiburt Bangkok Rabu siang, Timnas Bola Basket Putri Indonesia menampilkan permainan kolektif saat jumpa Singapura. Agustin Elia Gradita dan kawan-kawan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 18-11. Pada kuarter kedua, pertahanan Timnas Putri solid dengan menutup pergerakan Singapura. Indonesia pun menutup kuarter kedua dengan keunggulan 30-15. Unggul jauh, Indonesia semakin meninggalkan Singapura dengan mencetak 26 poin pada kuarter ketiga. Dan di kuarter terakhir, permainan Timnas Putri Indonesia sempat mengendur. Tetapi poin tidak dapat dikejar lawan. Laga pun berakhir 77-37. Di semifinal, Indonesia telah ditunggu Filipina. Keluhan korban banjir bandang, saksikan usai jeda. Korban banjir bandang yang melanda 4 desa di Tapanuli Selatan menyebut ada pejabat yang terlibat dan harus bertanggung jawab dalam musibah yang mereka alami. Seorang korban banjir bandang, Resman Rambe, yang merupakan kepala desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menjadi korban terdampak cukup parah. Ia bercerita harta benda bahkan kehilangan anak sulung harus dialaminya. Rambe menyebut luka yang mereka rasakan saat ini merupakan dampak perbuatan pejabat yang dengan mudah memberi izin perusahaan membuka lahan sebesar-besarnya dan merusak hutan mereka. Pasca peristiwa mengerikan itu, Rambe berkeluh kesah dan menuliskan kisahnya dengan harapan tak ada lagi pembukaan lahan hutan. Derita yang memilukan. Orang yang makan nangka, kami yang kena getahnya. Untuk semua para pemimpin bangsa, tolonglah, lihatlah derita kami, di mana tangan-tangan kalianlah termasuk yang membuat kehancuran bagi kami. Dan janganlah memberikan izin untuk merambah hutan untuk demi perusahaan ataupun kelompok. Karena derita kami saat ini sangat memilukan. Kini Rambe tak berharap banyak atas perbaikan desa mereka. Dia hanya mencoba bertahan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tim Liputan Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, ruas jalan Simpang KKA menuju ke Kabupaten Bener Meriah akhirnya kembali terhubung. Namun pengguna jalan dihimbau tetap waspada karena sejumlah titik masih rawan longsor. Perbaikan akses jalan vital di wilayah WHC perbatasan Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah ini terus dikebut agar masyarakat lebih mudah dan mempercepat pemulihan transportasi. Ruas Simpang KKA ini sebelumnya tidak dapat dilalui karena tertutup material longsor tanah, berbatuan, dan juga kayu, sehingga menghambat distribusi logistik dan bahan kebutuhan pokok. Setelah usaha keras ratusan batalion Zeni Tempur 16 Dika Anoraga, Zidam Iskandar Muda, dan Kementerian Pekerja Umum, kini salah satu akses jalan utama penghubung Aceh Utara dengan Bener Meriah sudah bisa dilalui warga. Meski sudah dapat dilalui, namun warga dihimbau agar tetap waspada karena masih ada beberapa ruas jalan yang rawan longsor, terutama pada saat curah hujan tinggi. Tim Liputan Kompas TV, Aceh Utara.
Sarang narkoba di bantaran rel kereta api kawasan Medan Tembung digerebek polisi. Dalam penggerebekan ini, petugas menemukan kamera drone yang digunakan pelaku untuk memantau petugas. Gang sempit di kawasan Tembung, Kecamatan Percut Setuan ini harus dilewati polisi untuk dapat meringkus para pelaku narkoba yang menjadikan kawasan bantaran rel kereta api jadi sarang narkoba. Beberapa tembakan peringatan ke udara harus dilepaskan polisi usai sejumlah orang yang diduga pelaku narkoba mencoba kabur dari sergapan petugas. Dua pria yang diduga pelaku narkoba diringkus berikut barang bukti paket sabu siap edar dan sejumlah alat hisap sabu. Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang tak biasa. Satu unit drone yang diduga kerap digunakan untuk memantau pergerakan petugas disita dari lokasi penggerebekan. Kasat Narkoba Polrestabes Medan Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha bilang, kawasan bantaran rel kereta api Tembung memang jadi target operasi pihaknya karena banyaknya barak narkoba di lokasi penggerebekan. Polisi juga membumi hanguskan seluruh barak narkoba yang ada agar praktek serupa tidak kembali terulang di lokasi penggerebekan. Tepatnya di Gang Penguin, kami melaksanakan giat gerebek sarang narkoba. Seperti teman-teman lihat, di belakang sudah kami hancurkan sekitar 3 gubuk yang menjadi sarang narkoba di wilayah hukum ini. Memang di Gang Pancasila ini merupakan target utama kami juga. Jadi kami sudah melakukan 3 kali penggerebekan di sini dan 3 kali berhasil mengungkap ataupun mendapatkan pengedar maupun pelaku. Kawasan bantaran rel kereta api Tembung kini berstatus dalam pengawasan polisi. Penggerebekan serupa akan dilakukan jika praktek jual beli narkoba masih terjadi. Polisi juga sedang memburu pemasok narkoba di kawasan ini. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya. Assalamualaikum.